Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ونبي بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ka'bah Nur, yang kami hormati pula bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah pengajian malam Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kembali Allah pertemukan kita di masjid yang mulia ini. Semoga pertemuan kita ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah terakhir membahas tentang apa? 5 tingkatan manusia ketika sholat. Tingkatan yang paling rendah adalah sholatnya itu sembarangan, ya, dalam artian lahiriahnya kurang bagus, ya. Wudunya tidak sempurna, ya, pakaiannya tidak pantas, gerakannya cepat, dan seterusnya. Tingkatan yang pertama ini adalah tingkatan orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan orang yang lahiriahnya sudah baik, ya. Wudunya sudah betul, pakaiannya sudah sesuai, ya. Gerakannya pun sudah bagus, ya. Hanya saja kenapa? Ya, pikirannya masih kurang fokus, ya. Dan tidak ada usaha untuk melawan ketidakfokusannya itu, ya. Kemudian tingkatan yang ketiga yang lebih baik dari yang kedua adalah orang yang lahiriahnya bagus, ya, tidak khusyuk atau kurang khusyuk, tapi sudah berusaha, ya, supaya tetap khusyuk. Tingkatan yang ketiga ini adalah sholat yang bisa menjadi kafarah, penghapus dosa, ya, karena ada usaha. Kalau yang kedua akan dihisab, ya. Kalau yang pertama mu'aqab, ya, dihukum oleh Allah. Dan yang keempat Bapak Ibu adalah orang yang lahiriahnya bagus, ya, lahiriahnya bagus, khusyuk 100%. Ya, sudah sempurna. Hanya saja kalau ada misalkan gempa, orang itu akan lari, ya, akan pergi. Boleh enggak? Boleh, ya. Secara fikih orang sholat khusyuk, kalau ada sesuatu boleh pergi. Kalau ada gempa pun harus pergi, ya, menjaga nyawa, ya. Tapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu tingkatan kelima, ya. Lahiriahnya bagus, khusyuk, sampai pada tingkatan seakan-akan nyawanya sudah lepas dari badannya, sehingga apapun yang terjadi di sekitar dirinya, bahkan pada tubuhnya sendiri pun tidak mengganggu konsentrasi di dalam sholat, ya. Sudah kita ceritakan kisah-kisah orang yang tingkat kelima ini.
Ada Abad ya, bin Bishr yang dipanah 3 kali. Kemudian ada juga yang bersujud ya, yaitu Abdullah bin Zubair ya, tetap sujud di Mekah padahal ada Maryam ya. Ada Maryam yang akan menembak Mekah, rumah kebakar tidak terasa dan disengat tawon. Ya, orang-orang seperti itu sholatnya tetap jalan. Nah, sudah. Sekarang Bapak Ibu kita akan membahas tentang orang-orang yang bernasib kurang bagus ya. Lawan dari yang tadi kita sebutkan, yaitu orang yang sholat tapi sholatnya bukan menambah pahala atau menghapus dosa, tapi sholatnya justru membuat dirinya mendapatkan dosa ya. Ada 3 bab yang insyaallah akan kita bahas dari buku karya Ustaz Amin Nurbaiz. Yang pertama adalah mengenai sholatnya orang munafik. Sholatnya orang munafik. Jadi munafik itu Bapak Ibu, kan kita tahu bahwa munafik itu adalah orang-orang yang diazab oleh Allah. Diazab oleh Allah dan Subhanahu wa taala, dan tempatnya di Kerak. Ya, di mana? Di Kerak. Kerak ngertos nggih? Seniki mboten ngangge napa magic jar nggih. Nek kan zaman pawon iki kan wonten napa? Kerak teng ngandhap iku. Berarti kalau kerak neraka itu kira-kira orang itu di paling bawah. Ya, bukan di atas tapi langsung di bawah. Nah, ini orang-orang munafik. Tapi kita harus paham juga, munafik itu ada 2 ya. Munafik amali dan munafik i'tiqadi. Munafik amal yaitu munafik yang hatinya tetap beriman, hanya saja melakukan ciri-ciri orang munafik. Kalau bicara berdusta, kalau diberi amanah khianat ya, kalau berselisih dia curang, apalagi ada 4 nih, ini saya sebutkan 3. Itu munafik amali ya, munafik secara amal ya. Nah, yang dimaksud di dalam bab ini Bapak Ibu ya, masuk keduanya, munafik i'tiqad, yaitu munafik yang hatinya itu kafir tapi menunjukkan bahwa dirinya itu seorang muslim. Nah, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an fid darqil asfali minan nar adalah munafik i'tiqad ya, munafik keyakinan. Hatinya itu kafir tapi dia melakukan amalan-amalan orang muslim supaya supaya tetap dianggap sebagai seorang muslim ya. Baik, kita akan sebutkan Bapak Ibu bahwa orang-orang munafik ya, orang-orang munafik mereka juga orang-orang yang melakukan sholat ya. Orang-orang yang melakukan sholat disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142 ya, surat An-Nisa ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, menipu Allah ya, menipu siapa? Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah yang akan membalas tipuan mereka. Jadi mereka ingin menipu Allah, tapi Allah justru balas tipu daya mereka. Nah, kemudian setelah menyebutkan ini, Allah Ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang munafik dalam masalah sholatnya. Wa idza qamu ila sholati, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan rasa malas
Berapa banyak di antara kita? Ya. Dan apabila mereka orang-orang munafik ini berdiri untuk sholat, mereka akan berdiri dengan rasa malas. Ketika sudah berdiri untuk sholat, yura'unan nasa, mereka pun berdiri untuk sholat supaya dilihat oleh orang lain. Ya. Kemudian terkait dengan kekhusyuannya, Allah katakan mengenai sifat mereka, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ya, tidaklah mereka menyebut yadhkurun, menyebut Allah, atau bisa diartikan juga dan mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Ya. Jadi orang-orang munafik itu Bapak Ibu, ketika sholat mereka sholatnya malas-malasan, ketika sudah sholat pun mereka riya. Ya. Dan ketika sudah mulai sholat juga mereka akan mengingat Allah tapi hanya apa? Sedikit. Ya. Sudah. Jadi di sini kelihatan ya, sholat orang munafik itu tidak ada usaha untuk khusyuk. Baik. Kemudian yang kedua, surat At-Taubah ayat 54. Surat apa? At-Taubah ayat 54. Allah katakan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum." Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, illa annahum kafaru billahi wa birasulih, melainkan karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala, dan mereka tidak mengerjakan sholat kecuali tadi apa? Dalam sholat mereka malas. Wala yunfiquna illa wahum karihun, dan mereka juga tidak menafkahkan harta mereka kecuali mereka merasa enggan. Ya. Sudah. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, bersamaan dengan hal tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 145 Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada keraknya neraka. Masya Allah ya. Walan tajida lahum nasira, dan kamu sekali-kali tidak mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Ya. Baik. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, salat niku kan apa? Bisa memberi kita banyak manfaatnya. Dengan salat kita bisa mendekatkan diri pada Allah. Dengan salat kita bisa terjaga dalam daerah keislaman. Dengan salat kita bisa apa? Menghilangkan sifat-sifat keji dan mungkar ya. Namun yang jadi masalah ketika orang munafik mengerjakan salat itu bukan salatnya enggak berfungsi. Yang masalah bukan salatnya. Nanging napa Bapak Ibu? Ingkang masalah napa? Yang jadi masalah itu adalah caranya. Cara orang munafik napa? Salat ya. Makanya di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 5 ya, surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 5 Allah katakan apa? Coba surat Al-Ma'un sampai hafal napa dereng? Sampun nggih. Al-Ma'un ayat pertama kados pundi? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus fadzakal ladzi yad'ul yatim. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini ayat 3 nggih. Ayat keempat napa? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Loh, sholat kok celaka? Ayat ini nggak boleh ditutupi setelahnya ya. Ini lu deleng ya, wong sholat ya celaka ya, orang sholat. Bukan seperti itu. Ayat 4 ini ada penafsiran di selanjutnya.
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terus napa? Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Jadi orang yang sholat itu pasti bahagia. Napa? Pasti bahagia. Pasti mendapat pertolongan. Pasti memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Pasti. Asal napa? Asal golek salate bener ya. Dan kecelakaan bagi orang-orang salat di surat Al-Ma'un ini adalah orang-orang yang an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai. Nggih, napa? Lalai dari salat. Ya. Masya Allah. Ini kita bicara seperti ini bukan untuk menembak orang lain, ya. Bukan untuk apa? Menembak orang lain. Kita tahu materi ini bukan kita bidikan ke orang sekitar kita, ya. Tapi kita mempelajari ini supaya ini kembali ke diri kita masing-masing. Ya. Bagaimana kira-kira saya di hadapan Allah nanti di hari kiamat? Kalau sholatnya saya seperti ini, apakah sudah siap atau belum? Baik. Nabi SAW ya, menggambarkan keadaan orang munafik ketika sholat, di mana orang-orang munafik itu senang nunda-nunda sholat. Nah, ini sudah kita bahas di bab waktu-waktu sholat nih, di kitab Sahih Fikih Sunnah. Kata Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah mengatakan ya mengenai orang-orang yang senang menunda sholat. Tilka salatul munafiq. Inilah salatnya orang-orang munafik. Tilka salatul munafiq. Inilah salatnya orang-orang munafik. Tilka salatul munafiq. Inilah salatnya orang-orang munafik. Berapa kali Rasulullah bersabda? 3 atau 1? 3 kali untuk menegaskan tentang buruknya salat ini. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Ya. Mereka duduk sambil lihat-lihat matahari. Urung salat, jagongan deleng matahari, waktune esi dawa. Ya. Hingga ketika matahari tepat di antara dua tanduk setan. Ketika matahari sudah mau tenggelam. Berarti ini sholat apa? Yang belum dilaksanakan sholat asar. Ya, sholat asar mereka duduk-duduk nunggu matahari tenggelam. Ketika mau tenggelam itu, ya, qama fanaqaraha arba'an. Baru mau melakukan sholat dan dia mematuk 4 kali. Wis pereke, coba Bapak Ibu kalau sudah waktunya udah dekat waktu sholatnya udah habis nih, sudah mau waktu habis ya. Sudah mau habis waktu sholatnya. Kira-kira gugup napa khusyuk? Gugup, orang mungkin khusyuk. Wis malayam napa tenggelam. Wis nunggu waktunya suwe. Ya, jagongan tok mulai waktu arep maghrib tembe gelem salate seperti mematuknya ayam, cetek ya. Masyaallah, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit ya. Sudah. Berarti dengan ini kira-kira bisa kita ulang gitu Bapak. Bisa kita sebutkan enggak bagaimana ciri-ciri sholatnya orang munafik? Ya, saya ulangi 1. Nek sholat kue males, sholatin apa? Males, tidak serius. Bahasa kerennya ya, ora deprioritasna, ya, tidak diprioritaskan, ya, tidak diutamakan. Yang kedua, suka menunda waktu hingga dikerjakan di akhir waktu tanpa uzur, ya, tanpa adanya uzur. Kesel
niku sanes udzur. Nggih, kesel niku sanes udzur. Apa maning nek hawa nafsu. Hawa nafsu tidak masuk ke udzur. Nggih. Kemudian yang ketiga, ciri orang-orang salat munafik, mereka ketika salat sangat cepat. Ya. Ruku sujud seperti mematuk. Keempat, sangat tidak khusyuk. Kenapa? Sangat tidak khusyuk. Kalau kita kan tidak khusyuk, ya. Kalau orang munafik itu sangat tidak khusyuk. Ya. Jadi bedanya kita dengan mereka adalah ketika kita sholat, ya, kalau ingin kita masuk surga dengan selamat, ketika kita sholat ada bisikan-bisikan dunia, kita usahakan hilangkan itu. Ya. Tapi kalau orang-orang munafik, ana pikiran apapun malah dipikirna banget. Ya. Begitu nggih. Pahami Bapak Ibu? Ya. Kemudian yang kelima, mereka melalaikan gerakan rukun maupun wajib sholat. Rukun wajib itu ora tertata, ya, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Dan yang keenam, orang munafik itu mereka senang pamer dengan sholatnya supaya tetap dianggap sebagai seorang muslim. Ada 6 ini Bapak Ibu. Dari 6 yang sudah kita sebutkan tadi, ya, ada 6 ciri-cirinya tadi. Ingat Bapak Ibu? Ingat gih? 1 apa? 1 malas, 2 seneng menunda-nunda, 3 ruku sujudnya cepat, 4 boten khusyuk, 5 melalaikan gerakan, 6 seneng pamer. Kalau salah satu dari 6 ini dilakukan, sholatnya bisa batal dan atau minimal berdosa. Sholatnya bisa batal, minimal berdosa. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada orang sholat dengan sempurna tapi dikerjakan di akhir waktu, dia sengaja menunda-nunda sampai hampir habis, bisa jadi memang sholatnya apa? Sah, hanya berdosa. Yang kedua, orang yang sholat boten tumak ninah. Tumak ninah niku napa? Tenang. Ya, sholatnya tenang. Ya, kalau ibaratnya ruku itu ibaratnya tulang itu ketika bergerak tulangnya ini anteng. Ruku set ngempos. Sami Allahu liman hamidah, anteng. Sujud jeda, gitu santai, ya. Kalau orang sholat itu mboten tumak nina, mboten kados niku. Sholat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sujud, bangkit, sujud, berdiri, lambung sholat keringetan. Sehingga gerakannya cepat nih Bapak Ibu. Gerakannya cepat. Ini bukan hanya berdosa, sholatnya batal. Ya, sholatnya apa? Batal. Yang ketiga, orang sholat tapi batinnya boten fokus sama sekali. Ya, batinnya boten fokus sama sekali. Orang tersebut berdosa. Dan yang keempat, orang sholat boten menyempurnakan rukun dan wajib sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, sebelum dilanjut Bapak Ibu, sampai sini sudah banyak poin-poin yang kita sampaikan. Kira-kira kelingan boten? Kalau saya tanya ini bisa jawab tak? Jadi begini, jadi supaya Bapak Ibu kan boten bekto boten bekto catatan nggih. Supaya lebih mudahnya, ya, apa yang kita pelajari itu usahakan diamalkan semua. Kita sudah memahami sholat yang betul itu bagaimana, ya, maka karena nggak ingat, maka praktekkan sholatnya seperti sholatnya orang yang
ruhnya keluar dari badannya. Kalau enggak ya minimal berusaha supaya tetap khusyuk. Terus kita juga paham tadi kalau sholat itu mboten parang napa? Glebat-glebet ya. 23 rakaat selesai dalam 15 menit. Ya, kalau bisa ndak menghukumi Bapak Ibu, orang yang seperti ini sholatnya sah ndak? Sah. Kenapa sah? Ya, sholatnya sah kalau minimal. Ya, kalau batas minimal fikihnya. Ya. Tapi kalau misalkan nggak sesuai rukunnya, wajibatnya juga ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Ya. Baik. Kemudian ketika kita sholat, ya kita berusaha memaknai gerakan sholat. Ya, masih ingat apa makna dibalik tangan kita diletakkan di perut? Masih ingat? Napa maksudnya? Berserah di diri. Ini kan mayit mau kados niki. Napa kados niki? Kan niki seakan-akan kados niki lagi. Kemudian ketika berdiri mata kita menghadap tempat sujud, maksudnya kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Karena enggak mungkin ada rakyat hamba melihat tuannya dengan mencicil. Orang mungkin. Kan begitu nggih? Pasti matanya ke bawah. Maksud daripada tangan kita diangkat seperti ini supaya apa? Mengagungkan Allah. Ketika sujud kita letakkan wajah kita sesuai dengan telapak kaki kita, merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan semua itu, dan semuanya. Baik. Jadi materi kita cukup banyak. Tapi kalau Bapak Ibu bisa praktek, insya Allah yang banyak ini terasa sedikit. Baik, kita lanjut nih Bapak Ibu. Ada satu kisah ya, terkait orang yang sholatnya salah ya, yaitu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Sinten? Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau pernah melihat ada orang yang mengurangi kadar sholatnya, yaitu terlalu cepat ketika melakukan ruku dan sujud. Ya. Setelah orang tersebut sholat, orang tersebut dipanggil sama Hudzaifah. Ya. Dia tanya kepada orang tersebut, sejak kapan kamu sholat seperti ini? Kok sholat lagi? Mulai kapan sih sholat lagi? Katanya. Orang itu menjawab, sejak 40 tahun yang lalu. Masya Allah. Berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun sholatnya kados niku. Lalu Hudzaifah mengatakan, ma shallaita mundu 40 sanatan walau mitta wa anta tusalli hadhihi sholata lamitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selama 40 tahun dengan keadaan sholat yang terlalu cepat, tumakninah enggak ada, rukuknya enggak bagus, sujudnya enggak bagus, hakikatnya kamu tidak sholat. Jika kamu wafat dan kualitas sholatmu masih seperti ini, kamu mati tidak berada di atas fitrah dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholatnya dijaga supaya tetap khusyuk. Sholatnya kita tenang. Ya. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Baik. Sudah. Jadi intinya orang-orang munafik itu kalau sholat itu sholatnya males-malesan. Dan selama ini beberapa bulan ini saya lihat kok kayaknya enggak seperti di awal saya datang ya. Ya kita kalau sesama muslim kan beri udzur, berapa banyak udzurnya? 70. Ya, mungkin dia sakit atau mungkin kalau bukan sakit orang meriang kok melaku mungkin ada udzur lain kita kasih udzur sambil terus nasihati ya. Mungkin sesekali ceritakan bagaimana masjid ini dibangun, bagaimana perjuangan masjid ini dibangun ya. Juga koreksi juga untuk pematerinya. Barangkali ada materi-materi yang memang overdosis ya. Ada enggak? Insyaallah ngoten nggih. Ada overdosis atau salah obat ya. Kalau pemateri seperti ini kan hakikatnya sedang mengobati jiwa-jiwa yang sedang sakit. Kok ternyata obatnya salah, ada reaksinya. Kadang reaksinya itu malah
ngibadah ya. Makanya saya sampaikan ke takmir itu kalau misalkan materi saya kurang tepat ya enggak apa-apa, di WA saja, di telepon saja. Ustaz ini materinya jangan seperti inilah, ganti yang lainnya gitu. Ya seperti kemarin beberapa materi yang saya usulkan ternyata kayaknya obatnya nggak sesuai gitu. Kayaknya obatnya nggak sesuai jadi diganti dengan yang lainnya gitu ya. Baik. Tapi kita doakan mudah-mudahan Masjid An-Nur ini ramai seperti dulu di awal dibangunnya Allahumma amin. Dan kita perlu bersyukur Bapak Ibu. Saya diminta untuk ngisi kajian sebetulnya di Masjid Ka'bah juga di Patik Raja. Masjid Salimah Bashir namanya. Tapi karena ada satu dan lain hal sehingga tidak bisa jalan. Ya. Salah satu alasannya karena perizinan. Ini bersyukur, Bapak Ibu bersyukur. Pengajian seperti ini kan sebetulnya sangat dibutuhkan gitu. Tapi di sana malah tidak boleh, ya, tidak boleh dibuat pengajian. Padahal lebih besar dari sini, terus bentuknya pun persis seperti Ka'bah. Ukurannya disesuaikan tepat seperti Ka'bah, persis. Ya. Tetapi sekarang sudah digunakan untuk Untuk manasik. Ya. Kalau ada orang umroh atau haji, pasti latihannya di situ. Ya, dan sudah muncul beberapa pohon kurma yang sudah mulai ditanami. Sekali-kali coba ke Patik Raja, Masjid Ka'bah lagi. Masjid Ka'bah namanya Masjid Salimah Bashir. Nah, ini intermezzo saja Bapak Ibu. Ya, jadi intinya ya mudah-mudahan Masjid An-Nur ini semakin ramai Dan nanti kalau sudah masuk Ramadan ramai, hari pertama sampai terakhir ramai, setelah Ramadan istiqomah. Apa wedangane kurang mbok? Mboten lagi. Kata saya mboten lah. Masyaallah. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Masih ada 15 menit. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membicarakan tentang satu ayat di surat Al-Ma'un tadi, yaitu fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Sahun itu bukan fi'il, isim fa'il. Ya. Orang yang melakukan pekerjaan. Sahun. Ya. Dari kata saha yashu, yang artinya lupa. Ya. Saha yashu artinya apa? Lupa. Orang kalau nggak melakukan rukun, ya, lalu nggak melakukan rukun karena lupa, dia harus sujud. Nah, sujudnya namanya sujud napa? Sujud syukur napa sujud sahwi? Sujud sahwi. Seperti kata-kata saha, yasu, sahun. Artinya lupa, sujud karena lupa. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan literalnya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lupa dari sholatnya. Berarti wong salat ora lih klalen apa priwe? Bukan. Di sini ada dua kata dalam bahasa Arab. Ada saha fi, ya, saha fi, yashu fi, dan saha an. Ya. Saha an atau yashu an. Di dalam surat Al-Ma'un itu menggunakan kata saha an. Ya, alladzina hum an salatihim sahun. Ya, kalau sahafi yaitu orang yang lupa tapi lupanya tidak disengaja. Ini yang dimaafkan. Rasulullah juga pernah lupa. Suatu kali pernah sholat, ternyata beliau itu enggak sholat 1 rakaat lagi. Ya, ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, apakah ini cara sholat yang baru atau Anda lupa? Ya, ini bukan perintah Allah, ini bukan sesuatu yang baru. Kalau begitu Anda lupa ya Nabi, kurang 1 rakaat, maka Rasulullah pun sholat lagi. Berarti Rasulullah ini sahafi, ya fi, lupa, lalai karena tidak sengaja. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika sholat dan lupa, beliau mengatakan, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Aku itu manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Jika lupa ya napa? Ingatkan aku, ya.
Ini lupa yang dimaafkan. Lupa mboten sengaja. Tapi kalau imamnya itu sholatnya kok lupa-lupa terus, saben sholat mesti kelalen. Ada nggak? Mboten nggih Pak, mboten nggih. Mboten. Masa iyalah ben sholat kelalen terus mboten lagi. Napa mboten? Saya itu mboten Pak. Saya itu mboten. Enggak ada nggih. Oh nate. Ya. Kalau orang seperti ini, sholatnya itu imam, tapi kok abun sholat mesti kelalen, ora al-fatihah disit, ruku ne ora diwaca, atau rakaatnya selalu salah, nek imam kok selalu salah, istiqomah dalam kesalahan. Orang seperti ini kira-kira kita minta untuk tetap ngimami atau usahakan yang lain? Yang lain, karena madharatnya untuk seluruh orang. Ya. Tapi kalau sesekali dan tidak direncanakan, boleh enggak? Boleh. Kalau salah pun makmumnya mengingatkan. Aja lah anu menung saya tempatnya salah dan lupa. Dan yang sholat dia diingatkan kayak gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, sholat yang tercela. Ya, sholat yang tercela, yaitu saha'an. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un tadi. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Baik. Nah, bagaimana orang-orang yang sholat an sholatihim sahun? Para ulama tafsir menyebutkan, diantaranya Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan keterangan ulama tentang tafsiran ayat ini. Yang pertama, boten sholat sama sekali. Ya, tidak sholat sama sekali. Ini keterangannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Orang yang tidak pernah sholat sama sekali masuk dalam ayat alladzina hum an sholatihim sahun. Kemudian yang kedua, orang yang melaksanakan sholat setelah habis waktunya. Ya, ini pendapatnya Masruq dan Abu Ad-Duha. Ya. Orang yang sholat tapi di luar waktu, tanpa udzur. Ya, apa? Tanpa udzur. Apa udzur yang membolehkan seseorang itu sholat di luar waktu? Yang pertama apa? Tidur. Dua, lupa. Ya. Yang ketiga, ketika sholatnya dijamak. Apa? Dijamak, dikumpulkan. Ya, dijamak. Ya, sholat maghrib kali sholat isya. Jadi maghribnya ditarik. Ya. Jadi sholat isya. Atau sholat duhur dengan sholat asar, sehingga sholat duhurnya ini tidak sholat di siang hari, ditarik bergabung dengan waktunya sholat asar. Ya. Tapi kalau sholatnya di luar waktunya tanpa ada alasan, ini masuk dalam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ketiga, orang yang lalai dalam sholat adalah orang yang suka menunda sholat. Ya, orang yang suka menunda sholat. Dan kita sudah sering sekali mengatakan ya, nekan subuhan kerainan, awan ngaso kerjane, sore keselen, maghrib ngantuk, isya keturun, wis bubar kabeh. Ya, ini sudah luar biasa parahnya. Ya. Boten lagi, betul-betul tidak ada. Kalau ini orang-orang yang menunda sholat, ya, enggak tepat waktu tapi ditunda sebelum waktunya habis. Sebelum waktunya habis, mereka orang-orang yang sengaja seperti itu masuk dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang keempat, orang yang melalaikan sholat, yaitu orang yang mengerjakan sholat tepat waktu tapi tidak peduli syarat dan rukunnya. Ya, syarat dan rukunnya. Arab sholat kelambine kaos ketat lanang biasanya. Ketika ruku kelihatan, ya, atau sujud kelihatan. Nah, seperti itu. Ini enggak sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kelima, orang yang sama sekali tidak khusyuk. Orang yang sama sekali tidak khusyuk.
sehingga tidak merenungi maknanya. Ya, kemarin kita sudah membahas nih Bapak Ibu terkait dengan kekhusyuan, berapa batas minimal orang khusyuk dalam sholat supaya sholatnya itu sah. Bagaimana batasnya? Ketika takbiratul ihram sampai salam, paling tidak ada sedikit yang kita khusyuk. Kalau tidak bisa semuanya, minimal ada sedikit. Kalau sisanya kok nggak khusyuk, apa yang dilakukan? Anteng bayar apa usaha? Usaha supaya bisa khusyuk. Baik, itu nggih. Itu terkait dengan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Yang pertama, boten sholat babarblas kaping kali ya, melaksanakan sholat tapi di luar waktunya. Yang ketiga, orang sholat tapi menunda-nunda sampai hampir habis waktunya. Yang keempat, orang sholat tapi tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Dan yang kelima, orang yang sama sekali tidak khusyuk. Baik, ini materi yang bisa kami sampaikan. Masih ada waktu. Monggo kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan kami persilahkan. Kalau ada seperti ini langsung mikir, atau kenapa ya gitu. Oke. Terkait sholat nih. Terkait dengan sholat yang pamer dan sholatnya. Apakah sholat berjamaah kita kan jalan, kelihatannya kan pamer itu termasuk gimana? Oke, matur nuwun, jazakallah khair. Ya, alhamdulillah muncul pertanyaan. Ya, matur nuwun pertanyaannya. Ini sebagai tambahan materi juga. Jadi pertanyaannya kami ulang, apakah kan tadi disebutkan salah satu di antara ciri orang munafik terkait dengan sholat adalah suka pamer Bagaimana kalau sholatnya itu sholat berjamaah? Kan kita pergi dari rumah ke masjid, itu kan kelihatan. Masa depan hilang kan nggak mungkin gitu. Dan ketika sholat pun kita sangat terlihat di sini. Ya, jadi kita perlu pahami kaidah bahwa syariat itu ada dua. Ya, dari sisi dimunculkan atau tidaknya ada dua. Yang pertama, ibadah yang memang harus dimunculkan. Ini yang namanya syiar. Ini syiar Islam. Yang kedua, ibadah-ibadah yang lebih afdol untuk disembunyikan. Ya. Nah, terkait dengan sholat berjamaah, maka itu adalah ibadah yang termasuk pertama, syiar Islam yang harus dimunculkan, ya, harus dinampakkan. Maka ketika hal tersebut itu secara asal kita tidak bisa menghukumi mereka adalah orang-orang ke masjid itu sedang riya, karena itu perintah, ya, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai riya, ya. Dan orang-orang yang pergi ke masjid ketika adzan berkumandang, kita tidak bisa katakan oke wong munafik, ndak boleh, sama sekali ndak boleh, ya, ndak boleh kita katakan demikian, ya, karena ini dalam masalah ibadah yang harus dinampakkan, ya, begitu nggih. Jadi ini bukan suatu yang masuk dalam kategori pamer nggih Pak. Jadi bukan termasuk kategori pamer, dan ini masuk dalam syiar. Justru kalau ndak dilakukan malah nampak Islam ini malah terlihat down gitu, nggak terlihat kekuatannya, begitu nggih Pak. Jadi bukan termasuk dalam kategori pamer atau riya. Ya, salah satu ibadah yang perlu disyiarkan adalah sholat berjamaah, adzan, sholat id, kurban, haji, ya, masih banyak yang lainnya. Jadi kalau ibadah-ibadah yang sifatnya harus disyiarkan, kita tidak boleh menghukumi orang yang sedang ikut ibadah itu sebagai orang munafik. Tidak boleh, ya. Tidak boleh dihukumi sebagai orang munafik, ya. Nah, bagaimana kita bisa meraba-raba, bukan memastikan. Contoh,
sholat duha. Sholat apa? Duha. Di kantor sedang banyak pekerjaan, dia ingin dapat jabatan, ya, dapat jabatan tinggi karena tahu bosnya itu senang dengan karyawan yang soleh misalnya. Pak, saya izin mau sholat duha. Ini kan sholat sunnah, ya. Dan sholat sunnah pun ketika dikerjakan tidak boleh menabrak sesuatu yang wajib. Kerja itu melakukan tugas di kantor wajib mboten? Wajib. Tidak bisa ditabrakan dengan sholat sunnah. Kalau seperti ini amalan-amalan yang sunnah kok ingin dinampakkan, nah ini bisa jadi dia itu terjangkit dengan kemunafikan. Gitu nggih? Nggih, Pak. Nggih, baik. Mboten nggih, cukup nggih. Nggih. Oke. Sekali lagi. Imam kadang-kadang kan bacanya panjang, seolah-olah tidak mengerti makhluknya, ada yang tua, itu termasuk salah satu kategori orang. Kayaknya saya terasa ini. Iya. Alhamdulillah. Jadi salah satu hal yang sering dibicarakan masyarakat itu kalau ada orang imami sholat, imamnya bacanya apa? Panjang. Ya. Dan ini masih jadi polemik di tengah masyarakat kita. Masih polemik di tengah masyarakat kita. Ya. Dan pernah Rasulullah menegur seorang sahabat yang memang sholatnya itu panjang. Ya. Sholatnya panjang, bacaannya dalam keadaan di belakangnya siapa? Orang-orang yang sudah sepuh. Dan yang melarang itu Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun pernah sholat dengan bacaan yang juga panjang, ya. Tapi sekali lagi ini dikembalikan ke keadaan orang masyarakat Muslim di situ. Kemudian pertanyaannya, apakah hal tersebut termasuk dalam ciri-ciri kemunafikan? Wallahu alam. Ya, karena saya tadi baca tidak ketemu di situ. Hanya saja kalau dia masuk ke kategori pamer, ya, pamer untuk hafalannya, pamer untuk bacaannya, ya, tanpa didahului dengan sosialisasi ke masyarakat dulu. Tiba-tiba biasanya al-falaq, an-nas, al-humazah, dawa-dawane al-duha, asy-syams. Kok macane an-naba sekang ayat 1 ngasih rampung tanpa didahului apa? Sosialisasi dulu, khawatir dia terjangkit virus riya dan masuk ke dalam kategori kemunafikan. Ya, khawatirnya seperti itu. Tapi untuk menghukumi, ya, atau membawa ciri-ciri apakah dia munafik atau tidak, asal dia itu ada sifat riyanya itu, Pak. Kalau ada sifat riya, maka dia bisa jadi masuk dalam kategori kemunafikan. Ya. Tapi kalau misalkan kok sudah disepakati bersama terkait panjangnya sholat, mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya. Begitu nggih, Pak. Tadi